Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Senang sekali saya Afif Rifai bisa hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Edisi hari ini, hari Kamis 21 September 2017, bertepatan dengan hari ini adalah hari libur nasional karena di hari ini bertepatan dengan tahun baru Islam ya, ataupun tahun baru Hijriah 1439 Hijriah. Dan tentu di pagi hari ini pun yang akan dibahas pemirsa ini tentang masih dalam rangkaian tahun baru Islam. Nah, topik yang akan diobrolkan di pagi hari ini kontekstualisasi makna hijrah. Nanti akan saya tanyakan ke narasumber yang saya hadirkan di pagi hari ini tentang bagaimana sejarah. Apakah hijrah ini pemirsa, peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang masuk dalam kategori historis sosiologis. Nah, nanti juga akan saya tanyakan. Kemudian berkaitan dengan karena apa? Karena peristiwa hijrah ini dampaknya besar dan sangat dahsyat pada perubahan sejarah seluruh umat manusia. Nah, kemudian kalau kita mengutip apa yang dalam Shorter Encyclopedia of Islam bahwa salah satu peletak dasar kemudian adanya kalender Hijriah itu adalah Umar bin Khattab ya. Nah, disebut juga bahwa Umar bin Khattab ini adalah sang pembangun imperium abad ataupun Arab legendaris ya. Ada yang menyebut seperti itu. Kemudian kalau Ismail Al-Faruqi, ini cendekiawan muslim juga, menyebut bahwa langkah hijrah itu adalah langkah awal untuk menata masyarakat muslim. Nah, nanti akan saya obrolkan berkaitan dengan sejarah juga karena dalam sejarah disebutkan hijrahnya Nabi ini dari Mekah ke Yasrib, kemudian kelak berubah Yasrib ini menjadi Madinah. Nah, ada yang menyebut bahwa akhirnya di Madinah ini kemudian ditata oleh Nabi karena di Madinah ketika itu ada beragam masyarakat juga, menjadikan ada yang menyebut sangat demokratis, menghargai perbedaan dan seterusnya. Hal-hal sejenis itu yang nanti akan diobrolkan di pagi hari ini. Kemudian dari sisi hijrah kontemporer, nah juga akan saya tanyakan berkaitan dengan kontekstualisasi makna hijrah. Di sebelah saya, pemirsa, kalau Anda sering membaca koran Radar Cirebon, sosok yang satu ini hampir tulisannya selalu menghiasi di koran Radar Cirebon, yakni Mas Samsudin Kadir. Selamat pagi, Mas Kadir. Assalamualaikum. Salam. Apa kabarnya juga, Mas Kadir? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih Mas Kadir sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Mas Kadir, pemirsa, ada Ketua Baitul Muslimin Indonesia Bamusi Kabupaten Cirebon, kemudian Ketua DKM Masjid Agung Sumber, yakni Ustadz Iin Masruhin, biasa dipanggil dengan Kang Iin. Selamat pagi Kang Iin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga Baik, Kang Iin? gimana Kang Apip? Alhamdulillah sehat juga Kang Iin. Ya, terima kasih nih Kang Iin dan Mas Kadir. Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya, baik dari sisi sejarah, apakah ini masuk dalam histori sosiologis dan seterusnya. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda untuk bergabung di line telepon 0231 482138. Anda pun di sepanjang acara ini bisa untuk memberikan pertanyaan Anda, pendapat Anda melalui pesan pendek atau SMS ya. Di hari ini bertepatan dengan tahun baru Hijriah, tepatnya di 1439 Hijriah. Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan saya ke Kang Ustadz Iin dulu nih. Kang Iin, kalau kita lihat dari sisi histori ya, dari sisi sejarah nih Kang Iin. Nah, Anda bisa menceritakan ataupun Anda bisa memaparkan tentang bagaimana tahun baru Islam ataupun tahun baru Hijriah ini gitu. Silakan Kang Iin, sebelum saya ke Mas Kadir nih. Silakan. Terima kasih. Kang Ustadz Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan itu, momen yang baik saya menyampaikan ucapan selamat tahun baru. Tahun baru Hijriah. Islam. Ya, tahun baru Hijriah 1439. Semoga senantiasa kehidupan kita ke depan lebih baik. Iya, oke. Kang Apip, ketika bicara Hijriah atau kita hijrah, ini berawal dari perkembangan Islam pada saat
14 abad yang lalu, di mana Rasulullah SAW Allahumma sholli alaihi. mendapatkan perintah, mendapatkan wahyu, ya untuk menyebarkan syariat yang menjadikan satu nilai kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian pada saat itu Rasulullah SAW Allahumma sholli dengan cara berdakwah secara sembunyi-sembunyi, namun dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar terang-terangan, dan ini juga kita semua sudah tahu dan sudah faham. Ketika pada saat terang-terangan di kota Mekah ini, Rasulullah SAW beserta para pengikutnya dengan terang-terangan untuk mensiarkan agama agama yang kita kenal dengan agama Islam. Namun pada saat penyebaran itulah mendapatkan perlawanan pertentangan dari kaum Quraisy pada saat itu. Dan tentu saja kaum Quraisy ini ada elit-elit politik atau elit-elit ekonomi. Nah, seperti itu kaum Quraisy itu ada petinggi-petingginya. Dengan kehadiran agama yang baru ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini akan menjadikan hambatan, akan menjadikan rintangan, tantangan, sehingga dengan izin Allah, dengan perintah dan wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW ini diperintahkan untuk keluar dari kota Mekah. Keluar dari kota Mekah. Iya. Kemudian menuju ke Yatsrib. Kemudian ya menuju ke Yatsrib dalam rangka ya itu tadi menghindari tantangan-tantangan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Jadi ketika Rasulullah SAW melakukan keluar dari kota Mekah ini atas dasar karena sudah di luar batas kemanusiaan lah yang dilakukan oleh kaum Quraisy dengan para tinggi elit-elit politiknya dan elit ekonomi. Oke. Seperti itu kan. Kemudian pindah ke Yatsrib. Kemudian kelak berubah jadi Madinah. Rasulullah dengan kaumnya dari Mekah pindah ke kota Madinah. Nah, pada saat di kota Madinah yang sekarang kota Madinah dulu namanya kota Yatsrib. Nah, ada dua makna, ada kota Madinah An-Nabi, ada kota Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah. Jadi kenapa hijrahnya Rasulullah SAW ini? Karena pada saat itu ya kaum Quraisy sudah memberikan sinyal-sinyal untuk membunuh Rasulullah SAW. Karena dipandang bahwa Rasulullah SAW sudah mempengaruhi kaum Quraisy untuk hijrah akidahnya. Kemudian ketika itu sang legendaris ya dalam hal ini yakni Umar bin Khattab kemudian membuat dan kalender itu dimulai dari hijrah gitu. Ya, sebenarnya jadi sebenarnya gini Kang. Ketika pindahnya Rasulullah SAW dari dari Mekah ke Yatsrib atau ke Madinah yang sekarang, ini yang perjalanan yang cukup ratusan kilo Kang, yang bukan yang sebentar ya gitu. Nah, momen itu sudah dipotensikan, sudah dimanfaatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Padahal Rasulullah SAW ini sebenarnya sudah berpesan pada satu saat ini kepada Khalifah Umar bin Khattab ini untuk suatu saat bahwa perjalanan dari Mekah ke Madinah ini dijadikan satu momen yang terbaik, dan makanya oleh Khalifah Umar bin Khattab ini dijadikan momen bahwa umat Islam, peradaban Islam ini harus mempunyai kalender tersendiri. Maka dijadikan titik awalnya adalah di hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, itu dari mulai tahun Hijriah tuh dari situ ya. Oke, tahan dulu ya. Dan hijrahnya Rasulullah SAW ini 13 Rabiul Awal atau tepatnya tanggal 24 September 622 Masehi. 622 Masehi ya. Oke, tahan dulu ya, Kang Iin, dan saya ke Mas Kadir nih. Mas Kadir, Anda setuju bahwa peristiwa hijrah ini kalau kita lihat dari konteks historis sosiologis ini masuk dalam kategori historis sosiologis gitu menurut Anda, karena ini kan mampu untuk merubah, dampaknya besar gitu. Pendapat Anda sebelum saya ke Kang Iin lagi? Iya, betul. Apa yang dimulakan atau yang diawal oleh Umar bin Khattab adalah suatu embrio dari perubahan sosial yang sangat dahsyat gitu. Dalam konteks kemudian Islam menjadi berkembang hingga sekarang gitu. Jadi saya lihat bukan sekedar menyamakan persepsi tentang waktu, momentum perubahan angka waktu dan segala macam, tapi keluar dari kungkungan kezoliman, ketiranian, otoritarian, itu memang diawali dari Umar bin Khattab.
Ketika zaman Khalifah Abu Bakar memperkuat keimanan. Nah, ketika zaman Umar bin Khattab dengan karakternya yang begitu ekspansif gitu, sehingga kemudian melakukan perombakan dalam segala hal. Makanya ketika beliau jadi khalifah, bukan sekedar waktu yang dirubah, penyamaan persepsi tentang penanggalan umat Islam, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan transformasi. Kegiatan itu apa itu? Kegiatan transformasi itu? Misal, ketika di Yasrib, ya di Madinah itu? Misal, beliau juga membentuk komunitas-komunitas ekonom yang hasil dari hijrah dari Mekah ke Madinah itu kemudian jadi yang muhajirin itu kemudian dipersatukan dengan komponen awal generasi awal hijrah ketika di Madinah yang kaum Ansor itu begitu. Ada pasar, ada pembangunan pusat pembentukan administrasi awal-awal, administrasi kelembagaan publik dan segala macam itu dilakukan. Jadi administrasi juga ya? Iya, administrasi ketika di Madinah. Bahkan selain administrasi juga ada transformasi dalam keamanan publik. Misalnya ada kekuatan militer yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Apa itu misalnya? Ya. Membuat apa itu? Benteng pertahanan? Ya, benteng pertahanan. Kemudian ada pusat pertahanan. Jadi ada pusat militer yang dibentuk zaman itu. Jadi Umar ini memang bukan sedar khalifah dalam kutip yang maknanya sempit dalam hajana sebagian umat Islam itu, tapi juga memang transformasi sosial. Transformer lah. Transformer. Dia tokoh legenda yang menginspirasi banyak tokoh untuk melakukan perubahan, bukan sekedar dalam konteks iman ya, tapi juga dalam konteks yang punya efek sosial, gitu. Baik ekonomi, sosial, politik dan pertahanan, bahkan kepentingan publik. Makanya dalam Soter Encyclopedia of Islam, ini J.H. Kramer dan J.H. Gibb juga menyebut bahwa Umar ini adalah sang pembangun imperium Arab legendaris gitu kan. Betul. Nah itu ya, makanya disebut begitu. Jadi menurut Anda ketika hijrah ini mengalami sebuah perubahan baik dari sisi tatanan dan lain-lain, ini sangat berbeda gitu Mas Kadir? Iya. Saya melihat bahwa kehadiran Umar dengan pemunculan tanggal dan kehadiran Umar dengan segala ide-ide cemerlangnya ketika di Yasrib, ketika awal dipilih menjadi khalifah, itu beliau melakukan semacam reformasi total. Jadi transformasi, awalnya reformasi, kemudian nanti transformasi. Itu bukan sekedar urusan-urusan yang sifatnya moralitas atau imaniyah sebagaimana dilakukan di Madinah dan segala macamnya begitu. Tapi juga melakukan yang jadi iman itu dimaknai, ditransformasi dalam konteks yang lebih ke publik. Iman ini boleh kuat, tapi ketika dia tidak punya efek ke sosial, maka dia tidak punya makna apa-apa. Makanya kenapa disebut Madinah itu? Karena di situ diajarkan bagaimana nilai imannya itu merubah orang dari otoritarian menjadi adil, dari jadi tidak demokratis menjadi demokratis, menjadi orang yang tidak otentik menjadi autentik gitu dan seterusnya. Sehingga kemudian kehadiran agama dan tanda kutip kehadiran Islam sebagai sebuah agama yang tamadun, yang beradab gitu, itu menghadirkan keadaban kepada semua orang, bukan sedar kepada umat Islam, tapi juga bahkan non Muslim, Yahudi dan Nasrani zaman itu. Bahkan Umar memberikan keadilan sosial bukan ke umat Islam aja, tapi juga ke umat yang lain ketika ada permasalahan di pasar dan apalagi di situ ada Mitsak Al-Madinah itu perjanjian Madinah. Nah, kembali ke Ustadz ini Kang Ustadz ya, ke Ustadz ini berkaitan dengan di Madinah ini kan merubah sebuah tatanan, ya kan, akhirnya tercetuslah di situ ada masyarakat madani ya, civil society dan seterusnya. Pendapat Anda, Kang Ustadz ini? Ya, kembali tadi sudah disampaikan bahwa tujuannya Rasulullah SAW hijrah itu ingin mengubah tatanan hidup, kebudayaan dan peradaban umat pada saat itu. Karena ya umat yang tadi tidak terhormat menjadi terhormat. Makanya dengan hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah ini dalam rangka adalah menuju tatanan kehidupan masyarakat yang beradab dan berkebudayaan. Makanya ini juga sebuah tambahan. Makanya Rasulullah SAW itu bagaimana menyatukan umat, bagaimana melindungi umat-umat yang tidak sepaham atau tidak seakidah dengan Rasulullah SAW, itulah muncul yang disebut dengan nama Piagam Madinah. Itu menjadi tolak apa yang tadi disampaikan oleh Kang Kadir bahwa itulah akan bermunculan, Kang. Bermunculan apa? Tadi penataan, peradaban di kebudayaan, sosial ekonomi, kemudian manajemen pertahanan dan keamanan. Ini juga menjadikan satu cikal bakal. Makna yang paling terpenting adalah tadi betul disampaikan, hijrah ini dimaknai bukan hanya makna keimanan saja, tapi harus dimaknai sebagai membangun sosial dan peradaban Islam untuk ke depan. Ini menjadi sikap. Kalau sekedar tahun ini menjadikan satu
muhasabah buat Muhasabah, kita untuk oke. lebih baik ke depan. Oke, Gitu. oke, ke Mas Kadir nih. Ya. Catatan Anda Ya. di 1439 Hijriah. Ya. Ini catatan Anda seperti apa Mas Kadir? Nah, ini 1439 Hijriah kan sekarang itu Ya, kan. betul. Nah, terutama bagi umat Islam nih ya. Catatan Anda seperti apa? Tapi tahan dulu nih Mas Kadir dan pemirsa. Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya mengundang Anda untuk bergabung di 0231 482138. Anda pun di segmen ini bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda melalui pesan pendek atau SMS topik yang sedang diobrolkan di pagi hari ini, kontekstualisasi makna hijrah ya. Di hari ini tepat di hari ini bertepatan dengan tahun baru Hijriah ya, 1439 Hijriah. Dan berikut sebelum saya tanya ke Mas Kadir ya, tadi kita terputus oleh jeda iklan, ini ada beberapa SMS yang masuk, saya bacakan dulu nih, Kang Ustadz Iin dan Mas Kadir. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, selamat tahun baru Islam 1439 Hijriah. Semoga di hari ini, di tahun baru Islam ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan untuk para elit politik juga ini nampak harus berhijrah dari yang tidak pernah turun dalam reses. Ini untuk anggota dewan nih. Nah, tidak pernah turun di acara reses, jadi mohon untuk segera reses dari perilaku yang tidak baik menjadi baik. Nah, ini berarti ini hijrah kontemporer ini ya. Ini satu lagi yang saya bacakan, ini SMS dari pemirsa di Susukan, Kabupaten Cirebon. Ya, selamat pagi Cirebon, selamat tahun baru Islam juga 1439 Hijriah katanya. Nah, ini ada harapan juga di tahun ini, semoga kita ke depan juga semua ini harus berhijrah katanya, dari yang tidak pernah melakukan hal-hal yang bersifat sosial, juga ini harus kita kepekaan sosialnya juga harus tinggi. Ini termasuk juga ini hijrah kontemporer nantinya. Nah Mas Kadir, nah itu beberapa SMS dan ini ada dua lagi yang belum saya bacakan, nanti saya bacakan ke Mas Kadir nih, catatan Anda di 1439 Hijriah khusus untuk umat Islam. Pendapat Anda nih? Ya, kalau dalam konteks Indonesia tentu saja krisisnya adalah krisis kepimpinan, leadership, kepemimpinan umat. Kepemimpinan umat dalam ini. Figur dalam hal ini? Ya, krisis figur? Kalau sebagai individu banyak, tapi dia sebagai kekuatan kolektif yang bisa menyatukan kekuatan umat, itu nyaris kita tidak temukan begitu. Dalam konteks global juga yang sama. Sekarang dunia Islam, Timur Tengah kita lihat dengan begitu hancur lebur begitu, dan kemudian publik disuguhkan sesuatu kondisi yang membuat kita gelisah dan bahkan marah begitu. Nyaris tidak ada orang. Apa itu persoalan? Ya, maksudnya tidak ada krisis, maksudnya tidak ada yang menjadi panutan dalam hal ini. Panutan dan yang menyatukan umat gitu. Tahan dulu, sudah ada pemirsa yang coba bergabung ya. Halo, halo, terputus. Ya, silakan Anda untuk mencoba lagi. Contoh sederhana saja misalnya, kalau dulu ada konflik, ada tokoh yang muncul dan hadir. Tokoh sentral dalam hal ini? Jangan jauh-jauh. Dalam konteks Indonesian misalnya ketika Asia Afrika dijajah, kemudian muncul Soekarno dengan segala macam idealismenya. Begitu semangat hadir sebagai pemimpin secara global. Dia sekedar bukan pemimpin Asia gitu, tapi dia pemimpin dunia ketika itu. Nah, dalam konteks kekinian kita tidak menemukan itu. Negara-negara yang berbasis umat Islam, masa umat Islam itu begitu banyak begitu, bahkan hampir 100 negara sekarang. Tetapi model pemimpin yang bisa menyatukan kohesitas nyaris atau tidak ada ya? Nyaris ada sih satu dua. Ada. Kayak misalnya harus kita sebut misalnya Erdogan. Erdogan. Tapi kemampuan dia Turki, tidak sampai kemana-mana, hanya di beberapa negara di Timur Tengah gitu. Bahkan dia tidak begitu mampu untuk menyatukan berbagai kekuatan di Timur Tengah gitu. Jadi memang ini krisis yang sangat besar. Karena itu menurut saya memang ini yang dibutuhkan ke depan, orang, leader, tidak butuh pengetahuan yang banyak, tapi kemampuan untuk menyatukan kekuatan umat Islam, bukan sebagai umat Islam ansih, tapi juga bisa menyatukan umat Islam dengan komunitas lain di luar Islam. Gitu. Oke, catatan Anda juga termasuk kalau kita berkaca pada dunia misalnya tentang nasib dari Muslim Rohingya gitu? Termasuk, ya, itu kan kegagalan kepemimpinan ASEAN dalam hal ini. Kalau dulu Alam Mahathir, ada Soeharto yang bisa mendelegasikan tentaranya misalnya untuk mendamaikan situasi, tetapi sekarang kita tidak temukan itu. Jadi
memang ini krisis bukan sekedar keteladanan, tapi juga kemampuan leadership dari tokoh Islam untuk memimpin komunitas begitu. Oke, dan kembali ke Kang Iin nih, Kang. Tadi sudah ada pemirsa yang SMS hijrah ini dari sisi yang lain, misalnya dari hijrah kontemporer saat ini. Pendapat Anda ini untuk saat ini di 1439 Hijriah ya. Nah, pendapat Anda ini yang urgent yang perlu dilakukan adalah hijrah dari sisi mana dulu? Transformasi lah dalam bahasa sekarang, dari sisi mana dulu gitu, Kang Iin? Ya, hijrah kontemporer dalam konteks kekinian 1439 ini harus muncul dari pribadi, Kang. Dari pribadi. Dari individu. Kenapa dari pribadi gitu, Kang? Karena ini yang akan bisa membangun satu perubahan. Kalau diri kita sendiri saja tidak melakukan transformasi atau perubahan-perubahan itu, ini tidak akan bisa kita lakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Kadir, yaitu tadi keteladanan itu adalah butuh ya nilai-nilai yang ada dalam diri kita, yang kalau kita dengan akhlakul karimah. Oke. Nah ini kalau saya katakan ini benar krisis keteladanan, krisis akhlak ini bisa terjadi. Kembali Kang bahwa dalam konteks kekinian, bagaimana kita membangun umat itu harus dilandasi dengan kekuatan bukan hanya di samping keimanan. Apa itu? Ya itu tadi akhlakul yang baik. Contoh tadi disebutkan dari SMS. Ini tolong DPR ini harus itu bukan hijrah. Oh bukan. Bukan hijrah, itu sudah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Tinggal memaknai bagaimana kita menempatkan. Kalau bahasa kita proporsional dan profesional kan. Ya pangapunten Kang. Kadang-kadang kita bertanya atau menjawab bukan ahlinya. Dalam konteks kesini ini yang akan merusak tatanan. Nah, dalam konteks hijrah kontemporer saat ini untuk membangun sebuah kekuatan umat, ya kembalilah kepada kembali kepada hitoh. Hitoh dalam arti bagaimana landasan dasar kemampuan individu. Dalam hal ini banyak ya sekarang pangapunten Kang bukan berarti tidak boleh untuk berpolitik ya, tidak boleh. Terkadang kekuatan saya menyebutkan lembaga-lembaga keagamaan sudah beralih kepada lembaga-lembaga politik, gitu loh. Akhirnya yang memang tidak sepatutnya berbicara politik, ikut berbicara politik, sehingga carut marut. Kan Rasulullah sudah mengingatkan, kalau bukan ahlinya maka tunggu kehancuran umat. Apakah itu. juga itu termasuk dari hak individu untuk berpolitik juga? Oh, boleh, setiap individu boleh, tapi harus proporsional Kang. Dasar kemampuannya, bukan hanya sekedar kita sebagai ini, tapi tidak didasari kemampuan, kemauan, dan tidak mau melakukan transformasi. Jadi sekali lagi Kang, jadi kita harus bisa menempatkan posisi-posisi makna hijrah itu di 1439. Nah, harapan kami ke depan dengan 1439 ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Iya, Dan perubahan nampaknya perilaku. ini harus juga kita renungi ya di 1439 Hijriah ini. Semua kita renungi. Jadi bukan hanya misalnya kegiatan-kegiatan yang seremonial, pendapat Anda? Betul, itu betul. Bukan hanya sekedar seremonial dan harus dibangun kekuatan untuk kepentingan umat. Kan? Rasulullah SAW kembali ketika niat berhijrah untuk membangun peradaban kebudayaan supaya terangkat harkat derajatnya. Sekarang bagaimana kita bisa melihat? Nah ini momen yang baik di 1439 khusus buat diri kita, umumnya bagi para pemimpin-pemimpin yang sebagai pelaku ya Kang ya. Ini harus melakukan perubahan. Nah, itu harus melakukan perubahan-perubahan itu sesuai dengan apa yang diamanahkan. Jadi pangapunten Kang, Rasulullah SAW di kota Madinah ini sudah menjadi kota yang modern Kang. Modern. Berperadaban. Berperadaban dengan piagam Madinah itu menunjukkan Al-Madinah. ya. Coba kalau umat Islam, pemimpin-pemimpin Islam membangun sebuah kekuatan itu, insya Allah Kang, akan menemukan, apalagi pangapunten Kang, termasuk Cirebon lah kan begitu, yang disebut dengan kota wali. Nah itu ya, hijrah yang dilakukan oleh Syekh Syarif Hidayatullah itu harus dibangun. Gitu. Oke, harus dibangun ya. Dan ini ada SMS lagi yang masuk nih. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Selamat tahun baru Islam 1439 Hijriah. Nah, saya ingin menanyakan ke narasumber, kan banyak pawai obor juga, peringatan juga katanya di 1 Muharram ini ya, 1 Muharram. Sudah ada pemirsa yang coba bergabung nih. Saya sapa dulu. Halo. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo. Terputus lagi, silakan Anda bisa mencoba di 0231 482138. Dan
di 1 Muharram ini. Nah, ingin menanyakan ke narasumber, kegiatan-kegiatan yang ada selama ini, apakah harus tetap dipertahankan atau memang ada cara lain agar, nah, peringatan Tahun Baru Islam ini bisa terus-menerus dan bisa melebihi tahun baru yang lain, maksudnya seperti itu ya. Ini apakah termasuk juga ini masuk dalam kategori hijrah katanya seperti itu. Mas Kadir, ini banyak sekali ada beberapa SMS yang tadi saya bacakan berkaitan dengan hijrah kontemporer. Nah, ini sudah saatnya, Jid, menurut Anda? Ya, memang sudah saatnya untuk melakukan transformasi secara total. Tapi tadi kuncinya adalah transformasi personal. Ini disyaratkan dalam Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi transformasi sosial itu hanya berlaku ketika ada terjadi perubahan individu, perilaku, karakter, pertanggungjawaban, kejujuran, ketulusan, pengorbanan dan semangat untuk merubah itu harus dimiliki, bukan saja oleh warga biasa tapi juga oleh para politisi. Yang kedua, saya melihat dalam konteks perubahan yang lebih luas, hijrah dalam konteks keelitan adalah mereka mesti harus memperkuat kedayaan dirinya sebagai seorang negarawan. Kalau politisi itu cenderung untuk memikirkan dirinya sendiri dan kelompoknya, maka dia harus transformasi. Tidak sekedar melabeli dirinya sebagai politisi yang kacangan, tapi juga harus mengekspresikan kegiatan aksi nyatanya dalam pelayanan publik sebagai seorang negarawan. Walaupun tidak disebut sebagai negarawan, tapi kinerja itu memungkinkan kita untuk menyebut dia sebagai negarawan. Tokoh-tokoh kita, founding father bangsa ini, para ulama, para tokoh-tokoh pejuang, itu mereka melakukan segala macamnya tanpa pamrih, tanpa meminta balas gitu. Memberi darah, jiwa, waktu. Dan perdebatan mereka juga perdebatan konten. Totalitas. Mereka tidak mempertanyakan berapa gaji yang saya dapatkan, tapi apa yang saya lakukan hari ini, apa yang mesti saya berikan untuk bangsa ini, sehingga kemudian mimpi bangsa ini bukan mimpi 5 tahunan, bukan mimpi politis, tapi mimpi jangka panjang. Berarti ini harus hijrah juga nih elit politik ini? Ya, bukan sekedar, itu kewajiban individu sekaligus kewajiban. Jadi tidak memikirkan 5 tahunan 5 tahun gitu. segala. Makanya partai politik mestinya harus melakukan hijrah total, secara total. Partai politik juga harus partai hijrah politik, juga ini. Ketua parpol, elit parpol, semua kader parpol. Tidak damai dengan diri sendirinya. Pokoknya harus hijrah lah. Harus hijrah. Mulai detik ini. Ini tahan dulu, sudah ada lagi yang coba bergabung. Halo. Selamat pagi Cirebon. Ya. Selamat pagi Cirebon. Iya. Iya, mangga dari mana, dengan siapa, Pak? Dari Bebeng, Cirebon Utara. Dari Beben di mana? Cirebon Utara. Cirebon Utara. Mangga, silakan apa yang Anda sampaikan Kang Beben di Cirebon Utara. Mangga. Ya. Jadi gini, kalau untuk masalah Kabupaten Cirebon atau Kota Cirebon sebetulnya kan lebih ke lebih istimewa dibandingkan kota-kota lain di Jawa Barat. Cirebon ini lebih istimewa. Karena cuma kelihatannya Cirebon ini kurang dari pihak-pihak terkait itu kurang mendorong dirinya untuk lebih baik gitu ya, dari daerah-daerah lain gitu. Karena Cirebon sendiri kan baik dari pesantren atau misalkan dari Sunan Gunung Jati gitu. Jadi di dunia nasional juga Cirebon ini patut diperhitungkan. Kang Beben. Tapi kondisi sekarang yang ada itu di Cirebon, kabupaten dan kota ini kurang gitu. Kang Beben, kalau Anda kaitkan dengan konteks yang sedang diobrolkan dengan hijrah, apa ini, Kang? Ya, belum ada. Kalau misalkan konteksnya hijrah ya harus lebih dari daerah-daerah lain. Oke, berarti belum hijrah selama ini. Misalkan dari infrastruktur itu harus lebih dari daerah-daerah lain. Oke, baik. Karena Cirebon ini sudah diperhitungkan ke internasional juga, udah tahu. Oke, terima kasih Kang Beben ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Kang Beben di Cirebon Utara. Dan sebelum saya jeda iklan, ini ada SMS lagi yang masuk nih. Ini termasuk dalam hijrah kontemporer juga nih. Selamat pagi Cirebon, dalam memaknai hijrah, para koruptor, pelaku geng motor, para begal, para pelajar yang suka tawuran, dan pribadi-pribadi yang belum lebih mikirkan sikap individual, belum sosial. Nah, di hari ini kita harus berhijrah, katanya seperti itu. Dan itu beberapa lagi SMS yang masih banyak yang masuk di pagi hari ini. Dan Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV.
terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Dan di segmen yang terakhir ini saya masih membuka Anda untuk bergabung di line telepon 0231 482138 atau Anda bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui pesan pendek atau SMS. Ini ada beberapa lagi SMS yang masuk di Selamat Pagi Cirebon pagi ini. Selamat pagi Cirebon, Assalamualaikum. Nah, mengucapkan selamat tahun baru Islam 1438 Hijriah. Nah, 39 ya, ini salah, ini SMS-nya ya, 39 Hijriah. Nah, ini harus berhijrah juga dari terutama di kota dan kabupaten Cirebon. Dari yang tadinya tidak memiliki tempat pembuangan sampah, sekarang harus juga memiliki tempat pembuangan sampah. Nah, TPS ya, dan ini termasuk dalam hijrah juga katanya. Terima kasih. Nah, itu beberapa pendapat dikaitkan dan konteks saat ini nih. Silakan Kang Iin ya. Ini menyambung dari Mas Kadir tadi, bisa Anda lengkapi. Silakan. Ya, dalam konteks sekarang hijrah ini, ya saya menyampaikan dari sisi nilai keagamaan lah. Nilai keagamaan, oke. Nah, yang paling terpenting buat kami, bolehlah kita berpolitik, tapi harus jelas politik itu untuk apa. Jangan sampai sekarang agama untuk kepentingan atau kepentingan untuk agama. Terkadang agama untuk politik atau politik untuk agama. Ini yang akan menjadi salah satu penyebab sehingga carut marutnya ya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini juga harus dibahas. Kalau kita hanya berpikirnya seperti itu, maka sesama orang kita juga akhirnya pangapunten nih Kang ya, dalam kesempatan yang baik ini akhirnya saling menghujat. Kafir mengkafirkan, jelek menjelekan. Kalau zamannya Rasulullah SAW, ya kita mengislamkan orang kafir, sekarang orang Islam mengkafirkan orang Islam. Ini menjadi bahan dan kita harus hijrah. Dan ini menjadi satu introspeksi yang besar buat kita yang umatnya Rasulullah SAW kembali kepada keteladanan Rasulullah SAW. Yang keduanya dalam tatanan kehidupan sosial Kang. Tadi juga disebutkan, ini harus ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku, tapi tahan dulu nih, sudah ada. Kemudian coba bergabung. Halo. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Kang? Sarang orang Arumsari, Kang Arif. Dengan Arumsari. Dengan Kang biasa tuh. Kang Kurdi. Langganan. Ini ki Ya, Kang Kurdi. pertama-tama ngucapin selamat tahun baru dulu buat semua warga Kabupaten dan Kota Madia Cirebon. Tahun baru Islam ya, 1439 Hijriah. Oke. Mudah-mudahan kan ke depan makin baiklah kota kita ini. Amin. Oke. Kanggo seluruh pemimpin warga Kabupaten Cirebon, Kota Madia Cirebon, mudah-mudahan gage hijrah, nggih. Gage hijrah. Supaya rakyat tidak terbengkalai lagi kayak tahun-tahun kemarin. Oke, ini harus hijrah juga berarti. Khususon kanggo Kang Iim. Waalaikumsalam. Oke. Punten ku paiwerulah para pemimpin rencang-rencang Kang Iim. Gage inget karo rakyat, nggih. Nggih, disuwun Kang Kurdi. Segala undang-undang kang didamel, segala rencana pembangunan saged lancar. Amin. Koten mawon. Nggih, kesuwun. Sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Arumsari, ini Kang Kurdi juga harus hijrah juga katanya. Silakan Kang, yang tadi putus. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Kang Kadir tadi, itu harus ada semangat Kang. Harus ada semangat. Oke. Jadi hijrah itu harus ada semangat dalam diri kita. Kalau dalam diri kita tidak ada semangat untuk hijrah, mau apa kita itu? Ingat perkataan Sayyidina Ali kan gitu. Kita ini termasuk orang yang rugi, atau yang beruntung, atau yang sangat terpuruk. Itu tinggal pilih kita aja. Nah, dengan kaitannya tadi, insya Allah. Jadi yang paling penting tadi perubahan hijrah itu dari sisi sosialnya juga kita harus bangun. Itu tadi Kang, harus ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Ya, saya katakan kenapa agama untuk kepentingan politik, boleh kita berpolitik, tapi tentu saja dengan dasar dan nilai-nilai atau rambu-rambu. Jadi kan agama itu adalah rambu. Insya Allah Kang. Oke. Jadi tidak ada membuang sampah sembarangan. Itu kan perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Pangapunten Kang. Ya, sekarang kalau kita juga. melihat ya Pangapunten, saya agak sedikit menyampaikan. Sekarang kan sudah bermunculan ya kan kendaraan-kendaraan yang
berlabel desa siaga. Itu bukan hanya siaga dalam kesehatan saja, Tetapi semua. tapi semua dalam Semua. perilaku kelingkungan dalam kehidupan. Itu harus hijrah itu. Hijrah juga gitu ya. Oke, Itu oke, baik. harus Ya, harus baik. dibangun kan. Jadi seluruh pemimpin yang aspek, iya. seluruh aspek ini semua harus Ya kembali kepada hijrah. rakyat Cirebon baik kota maupun kabupaten untuk menentukan pemimpin yang ke depan yang harus lebih baik ya. Ini tolak ukurnya. Mampu nggak membangun kesemangatan untuk berhijrah untuk dirinya, untuk perkembangan dan pembangunan. Dan ini sudah dicontohkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah kan. Bukan hanya ingsun titip tajuk lan fakir miskin aja. Tetapi lebih dari itu Begitu ya Mas Kadir. Bukan hanya itu saja. Tapi bagaimana membangun manajemen masyarakat perekonomian Cirebon. Itu ya. Iya, Oke. seperti itu. Oke, dan kembali ke Mas Kadir nih. Iya, Mas Kadir, menurut Anda ini kan sudah ke hijrah modern, hijrah kontemporer maksud saya ini. Ini kan menurut Anda apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Iin gitu ya, ini hijrah dari sisi sosial ini kan, membangun tatanan yang lebih baik. Tadi juga ada SMS dari pemirsa bahwa hijrah lah dari koruptor, apa ini harus hijrah dari terutama untuk pelajar juga dari yang tawuran, dari geng motor dan seterusnya. Menurut Anda, Mas Kadir? Iya, memang harus begitu. Itu hijrah yang substantif itu. Jadi bukan sekedar seremonial untuk mendekati tanggal atau waktu dan segala macam itu, tapi harus ada perubahan yang totalitar tadi. Nah, karena memang hijrah itu misinya adalah bukan sekedar misi perpindahan makani tempat, tapi maknawi, substantif. Itu makanya hijrah itu punya pesan profetis, pesan kenabian, yaitu Profetis, pesan. oke. Jadi kenabian itu kan punya fungsi liberasi, pembebasan. Ketika masyarakat dalam kungkung kemiskinan, maka pejabat publik punya wewenang dan kewajiban untuk mengeluarkan kungkungan masyarakat ini ke yang kesejahteraan dan adil gitu. Dalam konteks hukum juga begitu. Ketika penegak hukum itu melaksanakan hukum dengan pola-pola yang tiranik gitu, maka penegakannya juga harus adil dan merata, bukan sekedar untuk masyarakat kecil, tapi untuk semua. Jadi itu satu. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah keadilan ekonomi. Hijrahnya Nabi ke Madinah adalah ingin menyatakan untuk mendeklarasikan suatu atraksi ekonomis yang sangat luar biasa, bahwa umat Islam tidak hanya mampu mengurusin ubudiyah moralitas, tapi juga mampu menghadirkan kesejahteraan publik melalui penguatan ekonomi. Nah, kita berharap agar para pengusaha, para tokoh yang punya punya kekuatan ekonomi juga harus memberikan kontribusi positif terhadap perubahan sosial ekonomi. Nah, yang paling penting lagi, ini yang paling penting Mas, maaf kalau saya sampaikan, perguruan tinggi dan pesantren mestinya harus melakukan transformasi juga terhadap agama, harus melakukan proses teorisasi agama dalam konteks publik. Jangan sampai ayat agama hanya dipahami dalam kungkungan masjid dan pesantren, tapi juga harus bisa dipahami oleh orang luar yang tidak paham terhadap agama, gitu. Sehingga kemudian agama tidak terlek dalam tafsiran-tafsiran kelompok gitu, tapi juga bisa dipahami oleh, sehingga kemudian agama menjadi agama semua orang, walaupun mereka tidak meyakini secara utuh itu agama, tapi manfaat agama bisa nikmati secara kolektif, secara bersama gitu. Oke, dan ini ada SMS lagi yang masuk nih. Selamat pagi Cirebon ya. Punten katanya ini untuk para pejabat. Nah, ini juga harus berhijrah ya. Pejabat harus berhijrah karena harus ingat wasiat dari Sunan Gunung Jati, ingsun titip tajuk lan fakir miskin, bermakna secara luas, memakmurkan masjid, musola, santun, yatim piatu, sosialnya, dan sodako untuk fakir miskin. Nah, ini makanya harus berhijrah juga gitu. Kang Iin, silakan. Jadi dua makna kata tadi ya, hijrah, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Ini dimaknai bahwa ingsun titip tajuk ini kembali kepada ingat perjuangan Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW itu berjuang ya membangun masyarakatnya, membangun strategi dan perperangan, dan itu bukan di luar itu tapi di dalam masjid. Nah, ini harus kenapa di dalam masjid? Menyusun strategi dan yang lain juga. Ya, dan lain-lain bagaimana sebagai membangun pusat kegiatan juga. Ya, pusat kegiatan itu di masjid. Itu memiliki makna. Saya bilang kenapa ini harus dibangun sebuah kekuatan. Jadi masjid ini menjadikan satu nilai kekuatan. Kalau masjid itu lemah, itu bukan dilemahkan kan, tapi harus dikuatkan. Kalau kuat, masjidnya udah kuat, itu harus dibangun sebuah transformasi yang membangun sebuah peradaban kebudayaan Islam. Yang keduanya, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Fakir miskin mungkin di bulan Muharram ini ada istilahnya apa ya kan? 10 rayaan rayaan bocah-bocah yatim. Nah, itu menunjukkan bahwa ada satu kepedulian kan. Sosial ya. Kepedulian sosial. Terutama di
di sesama umat kita ya, umat Islam seperti saudara kita ya kan yang sekarang lagi dibantai itu di Rohingya. Ya, Rohingya itu. Itu harus ada kebetulan. Bukan hanya di luar Kang, tapi di kita juga harus ada kepedulian. Itu jangan sampai menunggu gitu. Ya kan? Nah, ini yang harus kita bangun. Jadi Syarif Hidayatullah memberikan filosofi ingsun titip tajuk lan fakir miskin ini bukan dimaknai sempit. Sekarang dibangun masjid tapi malah dilemahkan. Kepengurusan sudah ada, dilemahkan. Beda persepsi, akhirnya jadi paham. Betul tadi sedikit kita ngobrol dengan Kang Kadir, ini sudah luntur nilai-nilai silaturahim itu, Kang. Silaturahim. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini Ada pergeseran menurut ya, Anda? ada pergeseran. Jadi akhirnya ada pembatasan diri, saya jadi nggak enak nih. Yang penting gini, Kang. Kita menjadi orang yang lemah harus dikuatkan pada orang yang kuat. Yang sudah kuat harus memberikan suatu kekuatan Baik. sehingga Islam yang rahmatan lil alamin. Oke. Dan sayang sekali usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut di lain waktu dan lain kesempatan. Nah, sebelum saya closing, saya ke Mas Kadir dulu. Silakan di closing statement. Pesannya apa untuk pemirsa di rumah nih? Silakan Mas Kadir. Nih. Pesan saya sederhana. Jadi kita harus bisa menghormati apa yang kita bedai dan kita harus duduk bersama apa yang kita sepakati. Bangsa ini adalah milik umat Islam. Ketika dunia Islam sekarang carut marut, maka salah satu solusinya adalah memperkuat kekuatan umat Islam dari hal yang terkecil. Cirebon, apalagi kota wali, nilai-nilai kewalian itu mesti diekspresikan, mesti ditransformasikan dalam kehidupan publik secara luas. Cirebon harus menjadi juru bicara umat Islam Indonesia, dan Indonesia mesti menjadi juru bicara Islam dunia. Karena Indonesia adalah leader dari umat Islam. Saya kira itu hijrah substantif dalam konteks kekinian. Hijrah substantif. Silakan Kang Iin, apa yang Anda sampaikan untuk pemirsa? Makna hijrah di 1439 dijadikan ini momen yang sangat baik untuk saling menguatkan sesama saudara kita umat Islam dan saling melindungi. Kita membangun sebuah potensi masyarakat yang benar-benar menjadi satu tuntunan sehingga akan muncul pemimpin-pemimpin yang memberikan teladan yang baik. Dan jadikan momen yang baik ini adalah momen untuk membangun kekuatan silaturahim. Itu bukan untuk kepentingan individu, tapi membangun kepentingan kemajuan khususnya Cirebon baik kota maupun kabupaten. Terima kasih nih Kang Iin, Mas Kadir sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, usai Selamat Pagi Cirebon ya, usai tayangan ini nanti Anda bisa menyaksikan juga siaran langsung sidang paripurna dari Gria Sawala, gedung DPRD Kota Cirebon ya, sidang paripurna peringatan hari jadi ataupun hari ulang tahun Kota Cirebon yang ke-648 ya. Anda bisa menyaksikan usai acara Selamat Pagi Cirebon di pagi hari ini. Dan pemirsa, saya juga aturkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan SMS, dan mohon maaf tidak semua SMS yang masuk ini bisa saya bacakan semua. Bagi Anda yang sudah bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya juga aturkan terima kasih. Itulah Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Selamat berlibur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.